Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Neneng Eka Susanti, dan teman saya Fatima Az-Zahra dan Sartika Sri Mulya yang akan membahas tentang asas-asas hukum adat. Masuk pada pembahasan pertama mengenai pengertian hukum adat. Soepomo menulis bahwa istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis, hukum yang hidup, hukum yang timbul karena keputusan-putusan hukum. Hukum yang hidup sebagai peraturan, kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup. Soekanto memberikan pengertian hukum adat, hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi. Artinya, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup di dalam masyarakat, berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi. Selanjutnya, Hazairin memberikan pengertian tentang adat. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang ditaati dalam masyarakat tersebut. Secara umum, dapat diartikan bahwa hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi real yang sangat kuat. Pembahasan selanjutnya, bagian B, dasar berlakunya hukum adat. Undang-Undang Dasar 1945 pada ketentuan aturan peralihan pasal 2 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dalam aturan peralihan tersebut, terdapat dua hal yang tetap dipertahankan daya berlakunya setelah Indonesia merdeka, yaitu badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada. Yang dimaksud dengan badan-badan negara adalah lembaga hukum yang telah ada baik sebelum maupun pada masa-masa kolonial, seperti pengadilan desa dan pengadilan swapraja. Sementara itu, yang dimaksud dengan peraturan-peraturan adalah ketentuan-ketentuan, seperti dalam pasal 131 dan pasal 163 IS, yang pada prinsipnya menetapkan bahwa bagi warga negara Indonesia asli tetap hukum adat, sedangkan bagi warga negara keturunan sesuai dengan yang ditetapkan bagi mereka. Untuk ketentuan Eropa dan Tionghoa berlaku hukum perdata Eropa atau BW, dan untuk orang Indonesia keturunan timur asing berlaku sebagai hukum perdata Eropa dan sebagai hukum asli mereka. Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah hukum adat, tetapi melalui keturunan aturan peralihan pasal 2 sudah merupakan legitimasi bahwa di luar hukum perundang-undangan diakui pula hukum-hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat. Selanjutnya memasuki pada materi asas-asas hukum adat. Yang pertama yaitu ada hukum kekeluargaan. Beberapa penting dalam hukum keluarga yaitu ada keturunan. Keturunan merupakan unsur penting bagi suatu klan, suku, atau kerabat yang menghendaki dirinya tidak punah serta mempunyai generasi penerus. Yang kedua yaitu ada hubungan anak dengan orang tuanya, yaitu sebagai penerus generasi, sebagai pusat harapan orang tuanya di kemudian hari, sebagai pelindung orang tua kemudian hari, dan lain sebagainya. Apabila orang tuanya sudah tidak mampu baik secara fisik ataupun orang tuanya tidak mampu bekerja lagi. Yang ketiga yaitu ada anak yang lahir tidak normal. Anak yang lahir tidak normal ini bisa seperti anak lahir di luar perkawinan dan anak lahir karena hubungan zina. Yang keempat yaitu hubungan anak dengan keluarga hubungan. Anak dengan keluarga sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, yaitu persekutuan yang susunan berlandaskan 3 macam garis keturunan: keturunan ibu, keturunan bapak, dan keturunan ibu bapak.
Selanjutnya ada memelihara anak yatim piatu. Apabila dalam suatu keluarga salah satu dari orang tuanya, bapak atau ibunya, sudah tidak ada lagi, maka anak-anak yang belum dewasa dipelihara oleh salah satu orang tuanya yang masih hidup. Jika kedua orang tuanya tidak ada, maka yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan adalah salah satu dari keluarga terdekat dan yang paling memungkinkan untuk keperluan itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada mengangkat anak atau adopsi. Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan menimbulkan akibat hukum. Yang kedua yaitu ada hukum harta perkawinan. Untuk memenuhi keperluan hidup, diperlukan harta kekayaan yang disebut harta perkawinan atau harta keluarga. Nah, harta perkawinan ini dapat dibedakan dalam 4 golongan, yaitu yang pertama ada barang-barang yang diperoleh secara warisan atau penghibahan, yang kedua yaitu ada barang-barang yang diperoleh oleh jasa sendiri, yang ketiga yaitu ada barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan, yang terakhir yang keempat yaitu ada milik bersama istri, adalah semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, asalkan kedua-duanya bekerja kepentingan. Asas-asas hukum yang ketiga yaitu asas hukum perkawinan. Hukum perkawinan ini adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan ini tidak hanya terjadi atau menyangkut kedua belah mempelai saja atau keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat. Bahkan arwah leluhur-leluhur di kedua belah pihak. Hukum perkawinan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertunangan, ialah dimana suatu persetujuan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak perempuan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Yang kedua, perceraian, yaitu suatu yang tidak dikehendaki. Perceraian dapat dibenarkan jika istri berzina, kemandulan istri, karena tujuan perkawinan itu untuk melanjutkan keturunan. Impotensi suami tidak memenuhi kebutuhan hidup, suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama. Yang keempat, hutang piutang, yaitu kaidah-kaidah yang mengatur hak-hak anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Pada umumnya, persekutuan tidak dapat menghalangi hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengenai hak benda-benda yang bukan tanah. Dalam adat hutang piutang tidak hanya meliputi perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkutkan masalah pengkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan barang, yaitu yang kedua sumbang menyumbang, tolong menolong, yang ketiga panjer, yang keempat kredit perseorangan.